Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Ini minggu keempat di mana kita sepanjang bulan Maret ini merenungkan tentang kasih Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Dan sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Yesus mati di kayu salib membuat hidup kita yang minus menjadi plus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada minggu terakhir ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan bahwa arti Yesus mati di kayu salib membuat hidup kami dari minus menjadi plus, dari kurang menjadi bertambah. Kami berdoa dalam nama Yesus hari ini terjadi benar-benar dalam kehidupan kami, karena kami beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami fokus kepada salib Yesus, tanda tambah, tanda plus bagi hidup kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 27. Injil Yohanes pasal 19 Yohanes 19 ayat 17 sampai 27. Saya ingin baca ayat 17 sampai 19 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak,
dalam bahasa Ibrani disebut dengan Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Amin. Sudah tahu, tulisan di atas salib itu adalah tulisan hukuman, vonis. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia menyebut dirinya Raja orang Yahudi. Sedangkan waktu itu negara atau wilayah Israel itu sedang dijajah oleh Roma. Dan tidak boleh ada raja manapun kecuali raja wilayah, misalnya Herodes, yang dapat menyebut dirinya raja selain daripada kaisar. Kaisar diwakili oleh wali negeri yang pada waktu itu namanya Pilatus. Jadi itu alasan mengapa dia dihukum. Saudara sekalian, kalimat itu sebenarnya merupakan kalimat hinaan. Tetapi Tuhan membalikkan hinaan itu, sehingga sekarang ada 2 miliar lebih manusia di seluruh dunia. Sudah bisa lihat di internet, ya, yang mengatakan dirinya percaya dan beriman kepada Yesus. Soal kualitas iman mereka bukan kita persoalkan. Saya bicara tentang kuantitas sekarang. Maksud saya apa, saudara sekalian? Bila saudara dihina karena nama Yesus, bila saudara disisihkan karena nama Yesus, bila saudara tidak diterima atau ditolak karena nama Yesus, Tuhan akan membalikkan keadaan. Satu kali kelak saudara akan diterima, dihormati dan dikasihi, oleh karena Yesus sudah pikul semua beban itu di kayu salib. Begitu juga sekarang. Bila saudara-saudara dalam usaha, dalam bisnis, sudah mengalami kondisi yang minus, defisit, kurang, ya, saya sering menyebutnya dengan 9 kutuk, ya. 1, belalang pelahap. 2, pundi-pundi berlobang. 3, kemiskinan. 4, kekurangan. 5, kerugian. 6, kegagalan. Ini semua dalam bidang keuangan dan bisnis dan ekonomi. Kemudian minus, defisit, dan berhutang. 9 kutuk ini Tuhan akan membalikkannya menjadi 9 berkat. Ya, nanti pada waktu kesempatan lain saya tidak menyiapkannya sekarang. Tetapi paling tidak sudah bisa mengerti bahwa hanya Yesus yang bisa mengubah minus menjadi plus. Jadi tolong, bila sudah datang kepadanya, sudah akan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Sudah misalnya bisa baca contoh dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang, pencuri menggambarkan iblis, membuat saudara minus, minus, dan minus. Apa itu? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membuat saudara minus, membunuh, membuat hidup saudara, nyawa saudara minus, dan membinasakan, membuat kehidupan saudara menjadi puing-puing, minus. Tetapi Yesus katakan, aku datang, gembala yang baik itu datang untuk memberikan kepada kita hidup plus, dan hidup plus, plus, plus. Kenapa? Hidup dalam segala kelimpahan. Life more abundantly. Luar biasa, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara sekalian lebih lagi tertuju kepada salib. Jangan tertuju kepada dunia ini, saudara sekalian. Kalau saudara terus tertuju kepada tadi belalang pelahap, pundi-pundi berlobang, kemiskinan, kekurangan, kerugian, kegagalan, minus, defisit, dan berhutang, saudara akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi perhatikan, Yesus sudah dituduh katanya Raja orang Yahudi. Tuduhan yang keji kepadanya.
Itu alasan mengapa dia dipakau di kayu salib. Tetapi kemudian hari kita melihat Tuhan membalikkan keadaan. Itu juga yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara-saudara sekalian. Saya sungguh merindukan firman Tuhan ini melekat dalam hati dan pikiran saudara sekalian. Terus fokus kepada salib, dan Tuhan akan mengubah semua yang minus menjadi plus, semua yang rugi menjadi untung, semua yang gagal menjadi sukses dan berhasil, semua yang kekurangan akan menjadi makmur secara luar biasa. Mari saudara-saudara sekalian, lebih serius lagi ikut Tuhan, lebih fokus lagi kepada salib, supaya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan engkau benar-benar akan mengalami apa yang disebutkan oleh firman Tuhan di sini. Saya ingin menolong kita sedikit dari firman Tuhan yang tadi, yang pada awal bulan saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita melihat lagi dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lihat ayat 8, dia sudah direndahkan sampai mati, sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan, direndahkan menjadi ditinggikan. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di salib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan sekarang dia berjalan di atas karpet merah. Dan semua pengikutnya, saudara sekalian, para pemirsa, juga akan berjalan dari batu tajam, dari paku, saudara sekalian. Saudara sekarang berjalan di atas karpet merah bersama dengan Yesus. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tadi lidah yang mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, sebagai hinaan, sekarang mempermuliakan namanya. Dan di surga nanti kita mempermuliakan namanya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong mata kami ini Tuhan, supaya tidak melirik kemana-mana kepada dunia ini, tapi fokus memandang kepada salib-Mu. Karena di sanalah Tuhan bisa membalikkan minus menjadi plus, dan kami akan mengalami kehidupan yang plus, 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 karena kami beriman kepadamu yang sudah membalikkan keadaan bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.